Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Hari ini adalah pelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak, kita tahu bahwa negara kita ini mempunyai aneka ragam, mulai dari kebudayaan, agama, adat istiadat, rumah adat, bahasa, dan lain sebagainya. Banyak sekali keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Anak-anak, keanekaragaman negara kita itu luar biasa, sehingga bisa menjadi magnet bagi wisatawan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, contohnya aja kendaraan tradisional kita itu macam-macam bentuknya. Ada yang berupa gerobak yang ditarik oleh manusia, ada juga yang delman yang ditarik oleh kuda. Sehingga kenapa benda-benda gerobak atau delman itu bisa bergerak ditarik oleh kuda? Karena merupakan pengaruh daripada manusia atau hewan yang menarik gerobak tadi. Ya. Termasuk dikatakan bahwa wisatawan merupakan aneka ragam tadi menjadi magnet bagi wisatawan yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Kamu barangkali tahu magnet itu bisa menarik benda-benda terbuat dari besi, ya. Nah, benda apa saja terbuat dari besi bisa ditarik oleh magnet. Nah, sehingga semua akan menempel pada magnet itu. Nah, kenapa magnet nanti bisa menarik benda-benda terbuat dari besi? Nah, ternyata magnet itu punya kemampuan untuk menarik. Nah, kemampuan untuk menarik tadi juga dilakukan oleh manusia yang menarik gerobak atau mungkin juga kuda yang menarik delman. Ya. Kemampuan tadi adalah disebut dengan gaya. Jadi gaya adalah apa? Tarikan pada suatu benda. Juga dilakukan jika mendorong. Misalnya aja ada mobil yang sedang mogok, kita dorong sehingga mobil tadi bergerak. Ya. Nah, gaya ini nama lain adalah tarikan atau dorongan. Gaya bisa dimiliki oleh makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Contoh yang dimiliki makhluk hidup adalah seperti tadi itu, kuda bisa menarik delman, manusia bisa mendorong mobil. Ya. Hewan yang lainnya, burung bisa terbang, karena semua itu adalah mempunyai gaya, mempunyai tarikan atau punya dorongan. Nah, gaya ini ya bisa mempengaruhi beberapa benda, di antaranya seperti mobil yang diam, kita dorong dengan dorongan tadi dengan gaya, maka mobil tadi bisa berpindah tempat. Ya. Kemudian gaya juga bisa mempengaruhi bentuk benda. Contoh kalau kita punya platisin, ya, mau kita bentuk boneka atau mau kita bentuk dengan bentuk yang lain, mobil-mobilan, maka semula kita bentuknya nggak beraturan, akhirnya kita bentuk menjadi benda-benda yang menarik, sehingga dikatakan bahwa hasil daripada tekanan dari tangan kita ini bisa membentuk suatu benda. Karena apa? Kita mempunyai gaya untuk menekan maupun menarik benda-benda yang kita buat mainan tadi. Nah, sekarang gaya ini macam-macam bentuknya, tergantung dari mana sumbernya. Contohnya manusia dan hewan mempunyai gaya otot. Kemudian juga magnet yang bisa adalah merupakan gaya magnet. Ada juga lampu bisa menyala, kipas angin bisa bergerak karena terpengaruh oleh gaya listrik. Dan juga ada lagi, mengapa kita kalau menemukan benda ke atas selalu jatuh ke bawah? Karena benda tersebut itu ditarik oleh gaya yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Demikian juga benda-benda yang ada di bumi tidak akan meninggalkan bumi karena terus menempel pada bumi, karena bumi mempunyai gaya gravitasi menarik semua benda-benda yang ada di permukaan bumi. Ya. Dan macam-macam gaya ini jenisnya banyak sekali dan pengaruhnya luar biasa, akhirnya dapat digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya gaya listrik bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu. Kemudian kita bisa gunakan untuk memasak, misalnya magic jar.
kita gunakan untuk setrika, ya. Dan masih banyak lagi yang nanti bisa menyebutkan sendiri tentang pengaruh gaya listrik ini. Demikian juga gaya magnet. Kalian yang punya kulkas di rumah, ya, kulkas itu sebelum ditutup maka dia sudah menutup sendiri. Kenapa? Karena di belakang karet yang ada dalam pintu kulkas itu ada magnetnya. Begitu mendekat langsung ditarik oleh gaya magnet tadi sehingga langsung menutup rapat. Dan masih banyak lagi gaya-gaya di sekitar kita dan sangat pengaruhnya luar biasa kepada kehidupan manusia. Oleh karena itu marilah anak-anak bisa melaksanakan tugas merangkum berbagai macam gaya yang ada di sekitar kita yang selama ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak bisa membuat suatu kesimpulan sebanyak-banyaknya sehingga membuat rangkuman sehingga bisa untuk dipelajari lagi mengenai gaya ini. Anak, saya kira pelajaran hari ini ya dari bahasa Indonesia dan mengenai gaya tadi cukup sampai di sini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.